Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persekutuan doa pada malam hari ini kita mulai. Materi yang akan kita pakai pada malam hari ini, Sumiar halaman 73, April minggu keempat. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mulai untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan saat teduh pribadi. Saat teduh dipersilakan. Cukup. Selanjutnya marilah kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 2. Ikut saja Tuhan. 1, 2, 3. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk menghadap Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada malam hari ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan telah memberkati kami satu persatu, Bapak Ibu warga Blok Gentang sampai saat ini dengan keadaan baik dan selamat. Tuhan, pada malam hari ini kami akan mengadakan persekutuan doa. Mari Tuhan, kami undang untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk hadir di hati kami masing-masing, agar di dalam kami mengadakan persekutuan doa malam hari ini, Engkau selalu memberkati kami. Engkau berkati apapun yang sudah akan kami dengar dan akan kami baca dan akan kami renungkan, Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang menjadi firman-Mu, Tuhan kami akan bisa untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apapun yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu warga jemaat Blok Gentang, untuk berkati Tuhan, sehingga malam hari ini bisa bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, persekutuan doa malam ini dari awal sampai akhir, kami aturkan kehadirat-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami aturkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman malam hari ini ada Lukas 24 ayatnya ke-13 sampai ke 35. Tetapi sebelumnya marilah kita untuk memuji Tuhan, Kidung 406 bait 1 saja. Ya Tuhan, bimbing aku. 1, 2, 3. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga ku selalu bersama-Mu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Bapak Ibu, marilah kita dengarkan firman Tuhan.
dari Lukas 24 ayatnya ke-13 sampai ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan dipergunakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya, amin.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca di Sumiar halaman 73. Kita simak bersama-sama. Di sini dengan judul "Aha, asiknya berjalan bersamamu". Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan seringkali berisi tentang rentetan peristiwa satu dengan yang lain saling bergantian. Dari waktu ke waktu, dari maksud tertentu ke maksud yang lain, dari setiap perjuangan berdampingan dengan harapan. Bagaimana cara membuat perjalanan itu mengasihkan? Sama seperti judul lagunya Ayu Ting Ting yang berjudul Sik asik, kenal dirimu. Sik asik, dekat denganmu. Kata asik diartikan sebagai suasana yang menyenangkan, menikmati sesuatu yang dikerjakan. Hal yang sama dinikmati oleh dua orang murid Tuhan Yesus yang sedang menempuh perjalanan menuju ke Emmaus. Saking asiknya mereka bercerita sepanjang perjalanan mereka sampai tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenali Tuhan Yesus, penyebabnya tidak berasal dari luar dari diri mereka, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Apa yang mereka rasakan setelah ditinggalkan Yesus sangat mempengaruhi konsentrasi mereka. Penderitaan, perpisahan, kesedihan, dan kedukaan, mereka telah menyita seluruh konsentrasi mereka. Pada ayat ke-17, dijelaskan bahwa muka mereka muram. Ini menunjukkan bahwa para murid dalam kondisi sedih dan sangat kehilangan guru yang mereka kasihi. Kesedihan bisa terjadi karena rasa sayang mereka terputus oleh kematian Yesus, dan mungkin juga ada harapan mereka terhadap Yesus yang tidak bisa terwujud. Harapan nampak pada ayatnya yang ke-21 mengatakan, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Selain kesedihan, rupanya juga ada kekecewaan karena harapan mereka yang tak bisa terpenuhi. Di tengah rasa sedih dan kekecewaan yang mendalam, mereka tidak menduga bahwa seorang yang mungkin wajahnya nampak mirip dengan Yesus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kedukaan dan kesedihan menutup mata dan hati mereka untuk memastikan diri mereka sendiri bahwasanya yang bersama-sama mereka adalah guru mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kita juga merasakan hal yang sama dengan murid-murid tersebut. Sebuah masalah yang berat karena kesedihan dari kegagalan atau karena kekecewaan terhadap teman pelayanan membuat kita tidak sanggup melihat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ibarat kata, panas setahun, dihapus hujan sehari. Berkat Tuhan yang kita terima selama ini kita lupakan, dan yang kita ingat hanya setitik penderitaan di sepanjang perjalanan hidup kita. Parahnya terkadang hal itu tidak jarang ingin membuat kita patah semangat, meninggalkan pelayanan atau bahkan menyalahkan Tuhan Yesus dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 30-32, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita?"
Peristiwa perjamuan makan yang dilakukan para murid sebelum Yesus wafat telah membuat mereka mengenal siapakah pria yang tadi berjalan dengan mereka, yaitu Yesus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini ingin menjelaskan pada kita betapa pentingnya bagi kita untuk mengingat kenangan yang baik akan penyertaan Tuhan dalam diri kita. Kisah-kisah itu perlu dituliskan dan diingat selalu. Peristiwa-peristiwa indah itu akan membuat kita tidak berlarut pada penderitaan, kekecewaan, dan kesedihan. Kehadiran Tuhan Yesus akan memberi pertolongan dan kekuatan kepada kita untuk mengatasi semua masalah dan persoalan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Dia hadir pada segala waktu dan tempat dan memberikan kesegaran jiwa dan semangat baru. Namun, bagaimana kita dapat merasakan dan menyadari kehadirannya? Kita terus dengan tekun membaca, mendengar, merenungkan, serta mengimani firman-Nya. Dengan demikian, kita merasakan dan menyadari kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Kehadiran Tuhan akan menguatkan dan memberi semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan Kristus melalui pelayanan. Asiknya pelayanan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebab ada kehadiran Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan kita. Amin. Selanjutnya kita akan membaca pertanyaan yang ada di bawahnya. 3 pertanyaan. 1. Mengapa 2 murid mengadakan perjalanan ke Emmaus? Lalu apa yang terjadi dalam perjalanan yang mereka tempuh? 2. Mengapa mereka tidak menyadari dan mengenal Tuhan Yesus yang bersama-sama dalam perjalanan ke Emmaus? 3. Kita sering seperti kedua murid yang tidak mengetahui kehadiran Tuhan Yesus pada masa kini. Apa yang menjadi penyebabnya? Jelaskan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 pertanyaan ini akan kita renung-renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di dalam keluarga kita masing-masing. Untuk itu, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan tutup dengan memujikan nama Tuhan, Kidung Jemaat 406, bait yang ketiga, dengan kita menyampaikan persembahan. Kidung Jemaat 406, bait yang ketiga, kita menyampaikan persembahan. 1, 2, 3. Dan bila tak kurasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersamamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, dan akan kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, di dalam kami merenungkan firman-Mu, di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu untuk menguatkan iman kami. Pakailah kami untuk melayani-Mu, dan Engkau akan mengiring kami, menyertai kami selama hidup kami. Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Apabila di dalam kami mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini ada dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan, doa yang sesingkat ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan tidak lupa kami mengaturkan persembahan dan kami mengucap syukur karena itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti
persekutuan doa malam hari ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin.